Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kakak akan menyajikan pembahasan pemahaman bacaan dan menulis. Jadi untuk soal nomor 1 sampai nomor 6 ada sebuah teks. Kita langsung ke soal nomor 1. Soal nomor 1 katanya judul yang tepat melengkapi paragraf tersebut adalah. Jadi kalau ditanya judul, tips yang bisa Adik-adik gunakan adalah gunakan metode baca dengan cara skimming. Artinya adik-adik melakukan baca cepat untuk mengetahui apa isi dari bacaan secara keseluruhan. Nah, kalau kita lihat di sini katanya dari paragraf ini dia membahas tentang keindahan sebuah danau di Provinsi Jambi. Nih. Nah, kemudian di balik keindahan danau ini ternyata tersimpan sebuah cerita legenda tentang asal mula bagaimana danau ini bisa terlihat jernih airnya dan bercahaya seperti berlian. Nah, di sini disampaikan bagaimana asal-usul yang menyebabkan air dari danau itu bisa jernih. Nah, dari bacaan ini maka judul yang mewakili seluruh isi bacaan tentu yang D, yaitu menyusuri legenda dari Danau Kaco. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 katanya kata depan yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada kalimat 1. Kita langsung fokus ke kalimat 1. Katanya Danau Kaco Provinsi Jambi memiliki pesona. Jadi kalimat 1 ini membahas tentang keterangan tempat, di mana kata depan yang tepat untuk menjelaskan keterangan tempat kan ada 3 ya, bisa di, bisa ke, bisa dari. Cuma yang paling tepat sesuai dengan kalimat nomor 1 ini tentu A, yaitu di ya. Nah, jadi kalau kita lengkapi, Danau Kaco di Provinsi Jambi memiliki pesona. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Kata depan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 4. Jadi ini pada kalimat 4 kita langsung fokus ke kalimat 4. Ya, melalui cerita yang dipercaya turun-temurun, kilauannya datang intan titipan milik para pemuda yang ingin melamar putri seorang raja bernama Raja Gagak. Nah, kalimat 4 ini menunjukkan keterangan objek setelah bagian yang rumpang. Apa objeknya? Intan titipan milik para pemuda. Jadi, kata depan yang tepat untuk melengkapi kalimat 4 ini adalah dari. Nah, kalau kita lengkapi, melalui cerita yang dipercaya turun-temurun, kilauannya datang dari intan titipan milik para pemuda. Jadi untuk yang nomor 3 ini jawabannya yang C. Lanjut kita ke soal nomor 4. Soal nomor 4 katanya kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 7. Kita langsung fokus ke kalimat 7. Nih, Raja Gagak pun membawa lari putrinya tersebut. Lalu intan dari para pemuda di dasar danau. Jadi untuk yang nomor 4 ini kalimat 7 menerangkan bahwa Raja Gagak melakukan sesuatu terhadap objek atau intan permata tadi. Nah, kata yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang ini adalah meninggalkan. Berarti jawaban nomor 4 adalah yang A. Kalau kita lengkapi kalimatnya akan menjadi Raja Gagak pun membawa lari putrinya tersebut lalu meninggalkan intan dari para pemuda di dasar danau. Oke, lanjut kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5 katanya konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 10. Oke, konjungsi atau kata hubung yang tepat.
untuk melengkapi kalimat 10. Kalimat 10 ini ya. Ada juga yang mempercayai Raja Gagak begitu tamak. Nah, jadi untuk kalimat 10 ini dia menjelaskan tentang keterangan sifat dari Raja Gagak. Jadi konjungsi yang digunakan dalam konjungsi penjelas yang tepat adalah bahwa. Oke, kalau kita lengkapi untuk kalimat nomor 10 ini kan dia menjadi ada yang mempercayai bahwa Raja Gagak begitu tamak. Jadi untuk yang nomor 5 ini jawabannya yang E. Oke, lanjut kita ke soal nomor 6. Kata berimbuhan yang tepat melengkapi bagian rumpang pada kalimat 12. Jadi kita lihat kalimat 12 nih ya. Sayangnya itu membuat sang putri tergoda sehingga ia dibenamkan ke dalam danau bersama dengan seluruh harta yang diberi lelaki yang ingin meminangnya. Nah, kalimat 12 ini dia menyatakan sebuah kontradiksi dengan kalimat pembahasan sebelumnya, di mana dengan diawali konjungsi kalimat namun. Jadi kata berimbuhan mengikuti makna yang akan dijelaskan pada kalimat di depannya serta dapat mengubah kata sifat menjadi kata pasif. Nah, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat nomor 12 ini adalah yang C, yaitu keserakahan. Kenapa bukan ketamakan? Nah, di sini kan ada kata-kata tamak ya. Sebetulnya keserakahan dan ketamakan itu punya arti yang sama. Oke. Nah, tapi yang paling tepat di sini adalah keserakahan sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Jadi untuk yang nomor 6 ini jawabannya yang C. Lanjut kita ke soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7 sampai soal nomor 12 ini disajikan lagi sebuah teks. Di sini untuk soal nomor 7 pertanyaannya tetap kembali apa judul yang tepat untuk melengkapi paragraf ini. Nah, Adik-adik langsung lihat paragraf ini secara cepat atau secara sekilas untuk mengetahui apa isi paragraf ini secara keseluruhan. Nah, dari paragraf ini dia sebetulnya membahas tentang penemuan jejak kaki serta cetakan kulit sempurna dari seekor mini sauripus sempurna. Nah, jadi di sini kan katanya menemukan jejak kaki beserta cetakan kulit yang sempurna dari mini sauripus. Nah, hal ini merupakan pertemuan atau penemuan pertama kali oleh para ilmuwan. Jadi judul yang tepat untuk paragraf ini tentu yang B, yaitu pertama dalam sejarah jejak kulit dinosaurus ditemukan. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 katanya kata hubung yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 4 adalah. Jadi kita langsung fokus ke kalimat 4. Kali ini para ilmuwan tidak menemukan fosil dinosaurus. Mereka menemukan jejak kaki beserta cetakan kulit yang sempurna dari mini sauripus. Nah, kalimat 4 ini menunjukkan pertentangan atau kontradiksi antara kalimat yang dipisahkan oleh koma. Jadi dia pertentangan atau kontradiksi. Nah, konjungsi kata hubung atau kata hubung yang dipakai dalam jenis kalimat ini biasanya kan ada namun, tetapi, atau tapi. Nah, tapi kalau untuk yang nomor 8 ini karena dalam pilihan ada tapi, ya udah jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut kita ke soal nomor 9. Kata berikut yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang untuk kalimat 6. Ini adalah pertama kalinya ilmuwan cetakan permukaan kulit yang sempurna. Jadi untuk melengkapi kalimat 6 ini kalau kita lihat kalimat 6 ini dia menjelaskan sebuah perkembangan dari proyek ilmuwan yang telah menemukan cetakan permukaan kulit yang sempurna.
Jadi kata kerja berimbuhan yang bermakna kausatif yang dapat digunakan dalam kalimat ini adalah temu. Maka kalimat yang berimbuhannya tentu menemukan. Jadi jawaban untuk nomor 9 adalah yang B. Kalau kita lengkapi kalimatnya menjadi, ini adalah pertama kalinya ilmuwan menemukan cetakan permukaan kulit yang sempurna. Oke, lanjut kita ke soal nomor 10. Kata itu pada kalimat 7 merujuk pada pembahasan. Jadi kita langsung lihat kalimat 7. Oke, nih. Biasanya para ilmuwan hanya menemukan sisa-sisa jaringan lunak seperti otot dan kulit. Jarang dari temuan itu yang masih sempurna. Jadi kata itu ini dia merujuk ke pembahasan apa? Nah, kalau kita lihat di sini, kata itu merujuk pada pembahasan tentang penemuan terbaru yang disebutkan pada kalimat 4. Yaitu jejak kaki beserta cetakan kulit yang sempurna dari Minisauripus. Maka jawaban yang paling sesuai adalah yang E, cetakan permukaan kulit. Oke, lanjut kita ke soal nomor 11. Konjungsi kata hubung yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 14 adalah, kita langsung lihat kalimat 14. Hal ini berfungsi penanda untuk perbedaan anatomi. Nah, jadi kalimat 14 ini dia membahas tentang jejak cetakan kaki dinosaurus yang memiliki sidik jari layaknya manusia. Kalimat tersebut menjelaskan bahwa pada spesies purba, hal itu dapat menjadi pembeda anatomi. Jadi kata hubung yang tepat atau yang hilang menggunakan makna penjelas antar kalimat. Maka kata hubung yang tepat ini adalah sebagai. Jadi jawaban untuk nomor 11 adalah yang C. Hal ini berfungsi sebagai penanda untuk perbedaan anatomi. Lanjut kita ke soal nomor 12. Untuk soal nomor 12 katanya kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada kalimat 17 adalah temuan yang terbit di jurnal Science Report itu juga struktur kulit mirip dengan burung berbulu dari Cina. Nah, kalimat 17 ini menjelaskan bahwa temuan terbaru tersebut anatominya mirip dengan tekstur burung berbulu dari Cina. Nah, kata berimbuhan yang tepat untuk kalimat 17 ini tentu menggambarkan yang A. Kalau kita lengkapi, temuan yang terbit di jurnal Science Report itu juga menggambarkan struktur kulit mirip dengan burung berbulu dari Cina. Oke, lanjut kita ke soal nomor 13. Soal nomor 13 katanya pertimbangkan apakah kata atau kalimat pada setiap nomor perlu diperbaiki atau tidak. Untuk soal nomor 13, ini kalau kita lihat dari optionnya adalah kata dari influenza. Nah, ini ya, influenza ini apakah sudah tepat atau perlu diperbaiki. Nah, penulisan influenza pada kalimat ini harusnya menggunakan huruf kecil. Jadi dia harus menggunakan huruf kecil. Kenapa? Karena kata-kata influenza ini berada di tengah-tengah kalimat. Berarti jawabannya adalah yang D untuk perbaikannya, pakai huruf kecil. Oke, lanjut soal nomor 14. Berarti dari pilihan di sini kata yang diubah atau tidak itu adalah Komite Darurat Organisasi Kesehatan Dunia. Nah, kata-kata atau kalimat Komite Darurat Organisasi Kesehatan Dunia ini merupakan nama organisasi. Jadi ini merupakan nama organisasi. Nah, karena dia merupakan nama dari sebuah organisasi, maka penulisannya harus diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Jadi karena dalam kalimat ini di awal kata itu sudah huruf besar, maka
kata Komite Darurat Organisasi Kesehatan Dunia tidak perlu diperbaiki. Oke, lanjut kita ke soal terakhir nomor 15. Kalau kita lihat lagi di dalam pilihan ini kata H1N1. Ini ya, ini merupakan nama dari sebuah virus. Jadi karena dia merupakan nama dari sebuah virus, maka harus ditulis dengan huruf besar. Maka harus diperbaiki dengan H besar 1, N besar dan 1. Oke, jadi untuk yang nomor 15 ini jawabannya B. Oke, untuk pembahasan PBM di video ini kita cukupkan sampai soal nomor 15. Semoga sukses untuk adik-adik semua di UTBK 2020 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.